Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kini kita telah sampai pada dialog topik berita Radio Silaturahim yang setiap hari Kamis kami menghubungi Imam Samsi Ali atau Ustadz Samsi Ali langsung dari Amerika Serikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Ustadz. Kabar bagaimana, Ustadz, hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ustadz, kami ingin berdialog dengan Ustadz. Ini ada beberapa pertanyaan yang telah disiapkan oleh redaksi Radio Silaturahim. Di antaranya adalah pemilu di Amerika Serikat dan Persatuan Muslim Amerika Serikat. Ini cukup menarik ketika kami ketika kami membaca tulisan dari Ustadz ya. Kemudian terkait sejumlah media asing yang menyoroti penetapan Tom Lembong terkait impor gula, dan yang menarik adalah ternyata Kejagung belum mengantongi aliran dana tersebut. Dan yang ketiga, Ustadz Samsi Ali, adalah masa depan dari Palestina itu sendiri yang hingga hari ini Palestina masih terus membara dibombardir oleh Israel, dan konflik kedepannya ini ketika Israel juga melebarkan konfliknya di wilayah Timur Tengah, begitu Ustadz. Monggo Ustadz. Yang mana dulu? Mungkin yang pertama kali Ustadz ya, tentang tulisan Ustadz pemilu di Amerika Serikat dan Persatuan Muslim di sana, Ustadz. Jadi kira-kira apa yang ingin ditanya di sini? Tentang Persatuan Muslim di Amerika Serikat, Ustadz, ketika harus memilih di antara Kamala Harris dan Donald Trump. Ini juga menyangkut masa depan Palestina, Ustadz ya. Oke, baik. Jadi memang akhir-akhir ini sedang hangat-hangatnya ya, tinggal 6 hari lagi akan terjadi pilpres di Amerika Serikat, dan komunitas Muslim memang dilema dalam menentukan pilihan. Dilemanya itu adalah karena pertimbangan-pertimbangan yang ada menunjukkan bahwa kedua calon ini sama saja dan tidak banyak memberikan keuntungan ya di dalam memenuhi kepentingan-kepentingan komunitas Muslim. Nah, tentu pertimbangan pertama adalah atau pertimbangan itu ada dua, bisa pertimbangan domestik, bisa juga pertimbangan global. Kalau kita melihat pada pertimbangan domestik, memang kita lebih cenderung kepada Kamala Harris dengan pertimbangan bahwa di saat Demokrat berkuasa, apalagi Kamala Harris sebagai capresnya, tentu akan memberikan ruang yang lebih besar kepada kita untuk bergerak, lakukan manuver-manuver atau langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki keadaan. Yang saya memang secara moral sosial, Partai Demokrat ini adalah partai yang liberal. Dalam banyak hal kita tidak setuju secara moral, secara nilai. Misalnya tentang konsep LGBT dan pernikahan sejenis dan lain sebagainya. Itu sudah pasti komunitas Muslim tolak ya, karena itu bertentangan dengan nilai yang kita yakini. Republikan di satu sisi ya sebenarnya lebih sejalan dengan nilai yang kita yakini, hanya saja bahwa pengalaman mengatakan bahwa Republikan itu selalu tidak bersahabat dengan komunitas imigran dan juga kepada komunitas Muslim. Menimbang-nimbang hal ini, maka komunitas Muslim lebih cenderung untuk menerima Demokrat, karena dengan itu kita bisa memiliki ruang yang lebih luas untuk bisa bergerak. Tapi kalau kita merujuk kepada pertimbangan global kebijakan luar negeri, maka
sesungguhnya sama saja. Tapi sebenarnya kalau kita melihat lebih dekat, hanya orang yang tidak melihat ini, sebenarnya Donald Trump lebih berbahaya. Walaupun mungkin pada masa dia berkuasa dulu sebagai presiden tidak ada peperangan yang terjadi. Hal itu karena mungkin tidak ada hal yang memicu. Jadi tidak ada juga garansi, tidak ada juga jaminan bahwa Donald Trump tidak akan melakukan peperangan kalau ada hal yang memicu. Misalnya seringkali kita dengarkan bahwa Partai Republikan kalau berkuasa tidak banyak peperangan-peperangan yang terjadi. Saya kira ungkapan ini keliru juga karena justru perang Afghanistan, perang Irak pertama dan kedua itu semuanya Republikan. Perang Irak pertama itu kan Bush senior, bapaknya Bush, dan yang kedua juga adalah Bush Junior. Jadi tidak ada garansi jaminan bahwa kalau Republikan itu jauh lebih aman daripada Demokrat. Karenanya kita tidak melihat bahwa Trump akan lebih aman dan lebih baik dalam hal kebijakan luar negeri. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat statement dia, pernyataan dia sangat ambisius sekali untuk segera mengambil alih Gaza itu agar bisa dipakai untuk membangun properti atau bangunan-bangunan yang dia inginkan di sana. Bahkan pernyataan-pernyataan dia mengatakan bahwa Joe Biden ini menjadi penghalang bagi Benjamin Netanyahu untuk menyelesaikan pemusnahan Gaza gitu, karena mereka ingin segera mengambil alih Gaza itu. Kita juga ingat bahwa pada zaman Trump lah kemudian Yerusalem diakui sebagai ibu kota Israel. Pada zaman Trump juga kemudian kedutaan Amerika dipindahkan ke Yerusalem, yang keduanya itu bertentangan dengan resolusi PBB maupun hukum internasional. Jadi kembali kepada pokoknya bahwa masyarakat Islam memang dilema di dalam menentukan pilihan kali ini. Tapi memang terjadi perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Ada yang cenderung memilih Kamala Harris, ada yang cenderung memilih Donald Trump, tapi ada juga yang cenderung untuk memilih kandidat ketiga, walaupun kandidat ketiga ini sebenarnya hanya pelengkap saja, karena sudah pasti tidak menang. Nah, dilemanya adalah ketika memilih kandidat ketiga ini, mungkin secara moral aman, tapi secara strategis kalah karena suara kita pasti akan tetap diambil oleh dua kemungkinan, apakah ke Trump atau ke Kamala Harris. Dan boleh jadi ke Trump menang karena Kamala Harris dan Trump ini perbedaannya sangat tipis. Karena perbedaannya sangat tipis, maka sebenarnya yang bisa menentukan kemenangan salah satu dari keduanya ini adalah komunitas Muslim. Dan karenanya kalau komunitas Muslim tidak memilih salah satu dari dua itu, sama saja memberikan suara kepada Trump atau kepada Harris, dan kemungkinan memberikan suara kepada Trump. Dan itu lebih menyulitkan karena secara domestik Trump sebenarnya sangat anti-Muslim dan sangat anti-imigran. Bahkan kita ingat ketika dia menjadi presiden, dia mengeluarkan aturan pelarangan orang Islam masuk Amerika. Dan ini bisa akan dilakukan lagi, bahkan mungkin lebih ketat karena dia sudah tidak memikirkan periode kedua. Ini adalah periode kedua dia, sehingga dia akan merasa bahwa tidak perlu ada pertimbangan apapun. Jadi memang dilema bagi komunitas Muslim saat ini. Tapi selalu saya mengatakan bahwa Pilpres ini kan hanya pesta 4 tahun saja, setelah itu akan berlalu. Tapi yang pasti adalah komunitas Muslim harus ikut mengambil bagian dalam proses demokrasi dan proses politik ini untuk menyampaikan bukti kepada bangsa Amerika bahwa kita adalah bahagian integral yang tidak terpisahkan dan kita punya kontribusi nyata dalam kehidupan publik di Amerika Serikat gitu. Baik, apakah di Amerika Serikat sendiri tidak ada golput, Ustadz? Jika sudah dilema seperti ini, dan
Kalau begitu kekuatan Muslim di Amerika Serikat, komunitas Muslim ini di mana, Ustadz? Golput ada, cuman orang di Amerika ini beda dengan negara-negara lain. Di Amerika ini ikut serta dalam memilih itu adalah satu cara untuk diakui, untuk mendapat rekognisi atau pengakuan. Sebab kalau tidak memilih maka kita tidak terhitung, seolah-olah kita tidak eksis gitu. Oleh karenanya komunitas Muslim harus memilih siapapun yang dipilih itu, yang penting harus memilih. Karena dengan memilih itu maka dia akan dihitung bahwa kita ada di Amerika, nama kita ada, dan karenanya kita diperhitungkan dalam kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Dan kalau tidak pun semuanya memberikan jalan kepada kemungkinan kandidat yang lebih buruk. Karena dalam pertimbangan kita, kalau kita kembali kepada syariah, maka kalau tidak dua-duanya tidak memberikan manfaat, ya maka kita memilih yang paling kurang memberikan mudarat, artinya less evil atau aqallud dararain, akhaffud dararain. Dan kalau kita menimbang-nimbang antara Trump dan Kamala, tentu Kamala jauh lebih sedikit bahaya timbang Trump, apalagi kalau dari aspek domestiknya. Jadi mau tidak mau komunitas Muslim harus ikut memilih. Siapapun yang akan dia pilih nanti itu adalah hal lain. Tapi yang penting kami mendorong komunitas Muslim untuk ikut memilih. Bahkan khutbah saya nanti hari Jumat ini akan berbicara tentang pentingnya komunitas Muslim untuk dalam pemilihan presiden kali ini. Baik. Nah, Ustadz, saya ingin melebar ke wilayah Palestina ini. Israel akhirnya mengesahkan larangan operasional UNRWA dan akses bantuan untuk warga Palestina terancam. Kita tahu bahwa UNRWA ini telah menyediakan layanan penting kepada penduduk Gaza seperti pendidikan dan perawatan kesehatan bagi penduduk di Gaza, Palestina. Dan UNRWA ini juga berperan penting dalam kehidupan sehari-hari penduduk Gaza. Bagaimana Ustadz melihat tentang larangan ini, Ustadz? Israel tidak ada lagi nilai yang bisa dianggap bisa sejalan dengan hukum internasional. Semua hukum internasional dilanggar. Israel ini melakukan apa saja sedang kehendaknya, seperti dia merasa menguasai dunia, dan dunia seolah-olah tidak mampu melakukan apa-apapun yang melawan Israel. Dan saya kira memalukan sekali, tidak saja bahwa dunia Islam seolah-olah tidak mampu melakukan apa-apa, seolah-olah seluruh dunia ini tidak bisa apa-apa di hadapan satu negara yang bernama Israel itu. Dan oleh karenanya saya kira harus ada keberanian dari pemimpin dunia Islam. Saya sangat berharap sekali kalau Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo ini seorang jenderal, apalagi sudah membentuk kabinet besar, dan di kabinet itu ada Menteri Luar Negeri dengan dua wakil, salah satunya khusus menangani masalah negara-negara Islam, kebetulan teman saya itu Anies Mata. Saya kira ini menjadi cobaan bagi dia untuk bisa melakukan sesuatu, bagaimana membangun kolaborasi, mencoba menyatukan negara-negara Islam untuk bisa membentuk satu kekuatan yang bisa menyadarkan dunia bahwa Israel itu harus mampu ditahan. Israel ini sudah tidak ada lagi, dari aspek manapun kita berbicara, semua sudah dilanggar. Ya, UNRWA ini adalah salah satu saja, tapi semua yang sudah dilakukan sejak 7 Oktober, bahkan sejak 47 misalnya, itu sudah seolah-olah dunia ini menjadi begitu naif sekali menghadapi satu negara yang bernama Israel ini. Dan saya kira kuncinya ada pada dunia Islam sekarang. Kita tidak bisa mengharap kepada sekarang ini, apalagi Amerika, karena secara domestik ya masih dikuasai oleh kelompok tertentu yang bernama Zionis itu. Dan oleh karenanya untuk melakukan perubahan di Timur Tengah itu, ya dunia Islam harus mengambil posisi ujung tombak gitu. Kalau tidak begitu terus, dan Israel ini melakukan uji coba terus ini, dimulai dari serangan besar-besaran ke Gaza yang semua seolah-olah naif untuk menahan, kemudian dilanjutkan ke Lebanon,
nanti akan menjalar ke Iran. Dan kalau Amerika sendiri, walaupun Amerika membantu Israel, tapi tidak akan frontal, karena kalau Amerika frontal langsung terjun melawan Iran, maka pasti akan bisa saja terjadi perang dunia ketiga gitu. Jadi intinya adalah Israel ini adalah negara yang sekarang ini memang sangat kebal muka dan merasa bahwa satu-satunya cara untuk bisa terus-menerus eksis ya hanya, artinya seolah-olah mereka sudah terlanjur basah lah, dan tidak mungkin akan menghentikan itu. Israel tidak akan menghentikan. Yang bisa menghentikan Israel ya kita harus menghentikan Israel, dunia Islam itu. Karena Israel ini berhenti, kira-kira berhenti kena, tidak berhenti juga tetap kena. Maka dia mengatakan ya kenapa sekalian tidak hancur-hancuran saja kan gitu. Dan karenanya dunia Islam sebenarnya sekarang ini jangan sampai diam. Dan saya lihat cenderung dunia Islam karena diam, seolah-olah sesuatu sudah selesai gitu. Padahal permasalahan ya di Palestina, bukan hanya di Gaza tapi juga di tempat-tempat yang lain, semakin kejam itu Israel saya lihat. Dan karenanya sekali lagi ini cobaan bagi dunia Islam. Dan saya ingin mengatakan secara khusus lagi di Indonesia yang baru saja membentuk pemerintahan, Indonesia sebagai negara Muslim terbesar kedua sekarang setelah Pakistan, tapi memiliki posisi strategis, anggota G20, kemudian Indonesia juga adalah negara Muslim, negara anggota OKI yang juga dipertimbangkan, dan banyak sekali posisi-posisi strategis yang bisa dimainkan oleh Indonesia untuk bisa mencari solusi yang efektif. Kalau kutukan-kutukan itu sudah biasa. Saya melihat Menlu kita dulu itu ya memang keras kalau kutukan-kutukan. Tapi sebenarnya yang kita inginkan itu adalah langkah-langkah yang strategis yang bisa menjadi solusi. Apakah itu membangun koalisi baru Turki, Malaysia, Indonesia dengan beberapa negara Islam. Misalnya kalau negara-negara Islam Timur Tengah udah nggak mau, maka harus ada negara-negara Islam yang masih mau untuk bangkit dan bersuara dan melakukan langkah-langkah praktis itu, apapun itu. Tapi harus dihentikan. Israel ini harus dihentikan dengan cara apapun. Saya tidak tahu, tapi harus ada cara untuk menghentikan. Karena saya melihat Israel ini betul-betul sudah seenaknya saja memperlakukan bukan hanya Palestina tapi dunia sebenarnya. Mereka menghinakan dunia seolah-olah naif, tidak bisa buat apa-apa. Dan karenanya sekali lagi ini kembali kepada dunia Islam dan lebih khusus lagi Indonesia harus mampu melakukan sesuatu. Lebih khusus lagi tentu ini cobaan bagi menteri dan wakil menteri luar negeri yang baru yang khusus katanya akan menangani dunia Islam itu. Mudah-mudahan ada yang bisa konkret yang bisa dilakukan gitu. Ya, karena kita melihat bahwa dunia Islam sendiri kita pesimis Ustadz ya, ketika melihat dunia Islam saat ini memang sepertinya tidak berdaya menghadapi Israel, dan banyak pihak juga yang kemudian melihat bahwa kunci dari permasalahan ini atau konflik antara Israel dan Palestina ada di Amerika Serikat itu sendiri Ustadz. Kuncinya tidak di Amerika Serikat, kuncinya dunia Islam. Dunia Islam. Amerika Serikat ini berbuat seperti itu karena dunia Islam seolah-olah naif. Kalau dunia Islam bersatu dan tegas, Amerika juga tidak berani seenaknya, karena Amerika punya kepentingan yang besar di dunia Islam. Tapi karena dunia Islam ini menjadi banci, ya tidak punya keberanian, punya kekuatan tapi lembek gitu, seperti gay, banci. Dunia Islam ini banci sekarang. Maka disitulah kemudian Amerika melakukan seperti itu. Tapi coba dunia Islam bersatu, bisa dengan boikot minyak saja misalnya, pasti Amerika akan panik gitu. Dunia Islam misalnya memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Yang sekarang ini ada Emirat, ada Bahrain, ada Mesir, ada Jordan, ada Sudan. Coba yang sudah membangun hubungan, bahkan Turki yang sudah membangun hubungan diplomasi, coba putuskan, berani nggak?
gitu. Jadi jangan selalu bergantung kepada Amerika. Amerika tidak akan seenaknya membantu Israel seperti itu kalau dunia Islam bersatu. Israel menjadi berani seperti itu bukan karena sekedar dibantu oleh Amerika, tapi karena dunia Islam tidak berdaya apa-apa. Oleh karenanya, saya tidak pernah berharap bahwa Amerika akan menyelesaikan permasalahan di Palestina. Yang bisa menyelesaikan permasalahan di Palestina itu adalah dunia Islam. Dan dunia Islam itu harus bersatu. Kita selalu melihat bahwa atau menggantung seolah-olah harus ditentukan oleh Amerika. Sekali lagi nasib Palestina tidak di tangan Amerika, tidak di tangan dunia Barat, tapi ada di tangan negara-negara Islam yang 57 jumlahnya itu. Hampir 2 miliar orang Islam di dunia kita sekarang ini. Kalau negara-negara Islam itu bersatu dan mampu melakukan langkah-langkah konkret untuk menekan, ya, misalnya saya pernah mengusulkan supaya dibentuk satu koalisi kekuatan militer bersama untuk menyelamatkan Palestina. Dan ini langsung dibentuk saja. Itu kan mungkin hanya ancaman saja, tapi dibentuk saja koalisi atau koalisi kekuatan militer bersama dunia Islam, masing-masing menyumbang misalnya 200 orang, 300 orang yang siap dikirim misalnya ke Palestina. Ya, pasti akan menjadi panik juga itu Israel dan Amerika itu. Tapi kalau selalu kita mengharapkan Amerika berubah, tapi dunia Islam masih tak banci seperti itu, itu namanya menghinakan diri sendiri. Ya, jadi jangan selalu mengatakan yang menentukan Amerika, yang menentukan dunia Islam. Kalau dunia Islam mengambil langkah-langkah konkret untuk melakukan tekanan, maka Amerika tidak seenaknya saja seperti itu. Karena Amerika itu selalu melihat kepada kepentingannya juga. Kalau Amerika kepentingannya terancam, ya pasti akan berpikir 2 kali juga untuk melakukan itu. Tapi kita saja yang selalu mengatakan mengharap Amerika yang berubah. Padahal dunia Islam yang menjadi banci sekarang. Baik, Ustadz, kita ingin ke dalam negeri, Ustadz. Ini terkait dengan penangkapan Tom Lembong yang kemudian ini membuat semua orang terkejut begitu, dan Anies Baswedan melalui akun Twitternya mengatakan tetap menghormati proses hukum yang saat ini tengah berjalan. Ustadz melihatnya seperti apa, Ustadz? Ya, saya sepakat bahwa proses hukum harus berjalan, tapi hukum jangan kemudian dikadalin untuk kepentingan-kepentingan. Saya khawatir jangan sampai ada semacam satu dendam politik karena mungkin tidak terdukung, bukan pendukungnya. Dan yang kedua, jangan sampai kemudian hukum memihak. Memihak itu dalam arti diperlakukan untuk sebagian orang, bahkan dicari-cari, hukum itu dipakai untuk mencari-cari kekurangan yang ada pada orang, tapi kesalahannya nyata di hadapan mata, yang hukum seharusnya ditegakkan tidak dilakukan. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu, karena itu terjadi kezaliman. Saya melihat bahwa Pak Lembong ini orang baik. Saya tidak tahu persisnya bagaimana, tapi secara kasat mata adalah orang yang baik, orang yang membela nilai-nilai kebaikan, dan sangat jujur sekali, punya nilai-nilai ketuhanan, orangnya agamis ya. Tapi sekali lagi saya tidak tahu apa yang terjadi dalam ya, di mana pelanggaran itu. Tapi kalau yang terjadi itu pelanggaran prosedur, mungkin karena dia sebagai menteri ada satu pelanggaran prosedur yang terjadi, lalu kemudian diperlakukan seperti itu. Kenapa justru mereka bukan orang-orang yang sudah jelas-jelas melakukan korupsi, melakukan penyelewengan? Kenapa masih saja berkeliaran itu? Saya kalau menyebutkan misalnya ada petinggi-petinggi yang disebut juga orangnya dari kalangan PDIP misalnya, kok belum juga ditangkap-tangkap gitu. Dari kalangan partai-partai lain juga belum ditangkap-tangkap gitu. Bahkan ada anggota kabinet sekarang ini yang juga sudah sering disebut-sebut itu. Belum ada penangkapan juga, belum ada pemeriksaan juga. Tapi orang yang selama ini kita nggak pernah mendengarkan ada apa-apanya hanya karena pelanggaran pada prosedur, di mana mungkin ada kebijakan yang dianggap tidak sesuai, lalu kemudian orangnya harus dikorbankan gitu.
Saya melihat bahwa betul penegakan hukum itu penting, tapi penegakan hukum ini jangan dipakai sebagai senjata kemudian untuk melawan mereka-mereka yang kita anggap berseberangan. Karena ketika dalam sebuah bangsa, dalam sebuah negara, hukum sudah dimainkan, hukum sudah dikontrol, hukum bukan lagi sebagai acuan, tapi justru dijadikan sebagai sesuatu yang menjadi tumpangan kepentingan, maka tidak ada harapan bagi bangsa itu. Saya sebagai orang Islam yang tinggal di Amerika ini, harapan saya terbesar itu ada pada hukum, karena penegakan hukum masih ada di Amerika. Kalau ada yang melakukan hal-hal yang di luar hukum, ya kami masih punya hak untuk menuntut, dan kami masih merasa terlindungi oleh hukum. Tapi kalau dalam sebuah negara di mana hukum kemudian dipegang untuk kepentingan orang tertentu, atau dipakai sebagai senjata untuk menekan, melawan, menindis orang-orang yang dianggap tidak sejalan, maka negara itu berada di ambang kehancuran itu. Dan karenanya saya tetap melihat bahwa mudah-mudahan proses ini memang proses yang murni untuk kepentingan penegakan hukum, tidak dipakai untuk alat untuk menekan. Karena kalau itu terjadi sekali lagi, maka tentu Indonesia makin meraup ke depan. Baik, dan terakhir Imam Samsi Ali, ini harapan Imam terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran ini ke depan seperti apa, Imam? Ya, tentu harapan saya ingin melihat bahwa apa yang selama 10 tahun terakhir kita anggap banyak mengecewakan, ya bisa diperbaiki oleh Pak Prabowo. Ada dua hal mungkin yang paling penting saya ingin sebutkan, walaupun banyak hal sebenarnya, tapi dua hal. Yang pertama adalah sekali lagi hukum tadi itu, agar hukum betul-betul murni ditegakkan, ya, dan tidak dipakai atau tidak dikadalin dalam bahasa yang agak kasar. Karena itu yang terjadi selama ini, kita melihat bagaimana hukum dipakai untuk menakutin, menekan, sehingga suara-suara untuk amar ma'ruf nahi mungkar dalam bahasa agama atau menyuarakan kebenaran itu tidak lagi terdengar. Karena orang-orang yang akan menyuarakan kebenaran itu diperhadapkan kepada hukum yang dipakai untuk menekan mereka. Ketua-ketua partai, ketua-ketua umum partai yang mungkin punya masalah kecil saja, tapi hukum dipakai untuk mengancam mereka dan menekan mereka. Nah, ini yang kemudian jangan sampai terjadi lagi. Nah, yang kedua adalah pembangunan yang harusnya berpihak kepada masyarakat. Bukan sekedar memoles-moles bahwa pembangunan banyak yang terjadi, bangun sini, bangun sana, tapi masyarakat tetap dibawa miskin, tidak merasakan pembangunan itu. Justru pembangunan yang terjadi hanya bertujuan untuk kelompok-kelompok tertentu yang punya kepentingan-kepentingan. Dan itu bisa kita lihat. Bagaimana pengembangan batu bara, bagaimana kemudian pembangunan bahkan infrastruktur yang tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan masyarakat kemudian seringkali dikorbankan atas nama pembangunan. Penggusuran-penggusuran dari kampung, bahkan seperti yang terjadi dulu di Batam dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Tapi harapannya adalah mudah-mudahan pemerintahan Pak Prabowo tentu memperbaiki hal-hal yang rusak selama ini dan lebih baik. Apalagi pemerintahan yang besar, ya, jumlah menteri dan wakil menteri lebih seratusan. Ya, ini mudah-mudahan ada keseriusan untuk menangani permasalahan bangsa yang besar. Saya sejujurnya sebenarnya ingin tidak terlalu banyak lagi terlibat dengan politik dalam negeri. Tapi sebagai bagian dari rasa cinta saya kepada Indonesia, tetap saya punya perhatian. Jadi saya kalau sering atau biasa memberikan kritikan, itu bukan punya kepentingan apa-apa, tapi hanya memang ada rasa cinta dan keinginan untuk melihat Indonesia menjadi lebih baik. Kalau untuk kepentingan saya pribadi mungkin lebih banyak di Amerika karena saya hidup di sini, kerja saya di sini, dakwah saya di sini, keluarga saya di sini. Maka tentu saya ingin terlibat lebih langsung lagi di Amerika untuk memperbaikinya. Tapi juga sekaligus bukan berarti saya tidak punya perhatian lagi ke Indonesia, karena bagaimanapun juga sebagai putra bangsa, saya tetap punya rasa cinta kepada negara Indonesia. Saya kira begitu.
Baik, terima kasih Ustadz Samsyali. Baik, Semoga sama-sama. bermanfaat dan menjadi Baik. amal jariah bagi Ustadz dan juga bagi kita Salam. semua. Assalamualaikum Ustadz. Amin amin.